Halo Sobat Inosi. Selamat datang kembali di podcast Inosi, Inspirasi, Solusi, dan Inovasi. Podcast ini hadir untuk membantu Anda berpikir lebih dalam, bertindak lebih cerdas, dan membangun dampak nyata dalam kehidupan maupun profesi Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan bagikan podcast ini ke rekan-rekan Anda yang peduli dengan inovasi dan pengetahuan. Hari ini, kita akan membahas sebuah kerangka kerja yang sangat penting untuk siapa saja yang bergelut di bidang riset, pendidikan, perencanaan, dan inovasi. Inilah kerangka ketiga yang dikembangkan oleh Muhammad Haitan Rahman, sebuah pendekatan terstruktur namun fleksibel untuk berpikir, belajar, dan bertindak secara strategis. Kerangka ketiga yang dikembangkan oleh Muhammad Haitan Rahman adalah pendekatan inovatif untuk berpikir terstruktur, khususnya dalam konteks yang menuntut kerja pengetahuan yang mendalam seperti riset, pendidikan, inovasi, dan perencanaan strategis. Ketiga merupakan singkatan dari Knowledge Exploration, Knowledge Enrichment, dan Knowledge Exploitation, tiga tahap berurutan yang membimbing pengguna dari penyelidikan awal menuju pemahaman yang lebih dalam hingga ke hasil yang dapat diterapkan. Kerangka ini tidak hanya bersifat teoretis. Ia berfungsi sebagai metodologi praktis untuk menghasilkan prompt berkualitas tinggi bagi alat seperti ChatGPT dan untuk merancang pemecahan masalah di berbagai bidang. Pada intinya, kerangka ketiga dimulai dengan tahap Knowledge Exploration. Tahap ini berfokus pada penemuan ide-ide baru, identifikasi pola-pola yang muncul, dan penggalian konsep-konsep dasar. Ini sangat berguna ketika berhadapan dengan topik yang belum dikenal, atau ketika memulai suatu proyek baru. Tujuannya bukan untuk menghasilkan solusi langsung, melainkan memperluas pemahaman pengguna terhadap lanskap pengetahuan yang relevan. Melalui pertanyaan panduan seperti, apa saja tren yang sedang muncul dalam, atau apa tantangan yang membentuk bidang ini, pengguna mulai memetakan medan pengetahuan yang menjadi fokus mereka. Eksplorasi ini menciptakan kerangka intelektual yang diperlukan untuk memperoleh wawasan yang lebih bernuansa. Setelah pemahaman dasar diperoleh, kerangka ini beralih ke tahap Knowledge Enrichment. Tahap kedua ini melibatkan pendalaman dan perluasan pengetahuan yang ditemukan selama eksplorasi. Di sini, pengguna didorong untuk menyintesis informasi dari berbagai sumber, menganalisis hubungan antar konsep, dan mengontekstualisasikan ide-ide melalui perbandingan atau studi kasus. Tahap ini mengubah wawasan mentah menjadi kecerdasan yang lebih kaya dan dapat ditindaklanjuti. Ia memungkinkan integrasi sudut pandang yang beragam dan mengajak pengguna untuk berpikir analitis secara mendalam. Kegiatan umum mencakup membandingkan model, mengintegrasikan bukti empiris, atau mengevaluasi implikasi suatu konsep dalam berbagai konteks. Inilah tahap di mana kompleksitas dirangkul, bukan dihindari, sehingga solusi atau wawasan yang dihasilkan nanti memiliki landasan yang kokoh dan multifaset. Tahap terakhir, Knowledge Exploitation, merupakan peralihan dari teori ke praktik. Di tahap inilah wawasan diterjemahkan menjadi hasil nyata, baik dalam bentuk rancangan produk, rencana strategis, rekomendasi kebijakan, maupun alat bantu. Istilah exploitation dalam konteks ini tidak bermakna negatif, melainkan menunjukkan pemanfaatan penuh terhadap pengetahuan yang telah terkumpul guna menciptakan dampak nyata. Pengguna didorong untuk menerapkan pemahaman mereka yang telah diperkaya untuk merancang solusi, menciptakan kerangka kerja, atau merumuskan strategi. Transisi dari enrichment ke exploitation berjalan mulus bila tahapan sebelumnya dijalankan dengan baik, karena menjamin bahwa tindakan yang diambil bersifat informatif dan inovatif. Menerapkan kerangka ketiga membutuhkan niat yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk secara iteratif memperdalam pemahaman terhadap suatu topik. Praktisinya dimulai dengan identifikasi yang jelas terhadap bidang fokus. Misalnya, seorang pengguna yang menyelidiki ketahanan iklim dalam bidang pertanian mungkin memulai dengan mengeksplorasi bagaimana perubahan iklim memengaruhi pertanian skala kecil di wilayah tropis. Ini bisa mencakup pengumpulan data tentang pola curah hujan, hasil panen, dan strategi adaptasi petani. Pada tahap enrichment, mereka dapat membandingkan temuan ini dengan pengetahuan pertanian tradisional, praktik agriteknologi modern, dan wawasan dari berbagai geografi. Sintesis ini tidak hanya memperkaya pemahaman, tetapi juga mengungkap hubungan baru dan celah dalam pendekatan yang ada.
Akhirnya, di tahap eksploitation, pengguna dapat merancang aplikasi seluler berbasis AI yang ditujukan untuk petani skala kecil, mencakup prediksi cuaca, saran budidaya, dan dukungan bahasa lokal, dengan demikian menerjemahkan wawasan menjadi solusi yang dapat diakses dan berdampak. Salah satu contoh penerapan nyata ketiga yang menarik adalah penggunaannya dalam mendukung kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Sebuah LSM mungkin memulai dengan mengeksplorasi meningkatnya tingkat kecemasan di kalangan siswa sekolah menengah atas, dengan mengumpulkan data dari studi akademik, wawancara siswa, dan konselor sekolah. Dalam tahap enrichment, mereka dapat mengintegrasikan perspektif dari psikologi pendidikan, kesejahteraan digital, dan etika kecerdasan buatan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menemukan gejala stres mental, tetapi juga faktor sistemik dan perilaku digital yang memperburuknya. Pada tahap eksploitation, wawasan yang diperkaya ini dapat menjadi dasar desain sistem peringatan dini berbasis AI yang memberi sinyal kepada konselor sekolah tentang siswa yang berisiko, mencakup fitur perlindungan privasi, serta konten edukatif untuk siswa dan orang tua. Kekuatan kerangka ketiga terletak pada pendekatannya yang terstruktur namun fleksibel. Tidak seperti banyak kerangka kerja lain yang hanya fokus pada ideasi atau eksekusi, ketiga memastikan bahwa seluruh kurva berpikir, dari rasa ingin tahu hingga aplikasi, terpenuhi. Ia mendorong pengguna untuk benar-benar mendalami setiap fase sebelum melangkah ke fase berikutnya. Selain itu, ketiga sangat cocok untuk kerja individu maupun kolaboratif, menjadikannya ideal untuk lokakarya pendidikan, laboratorium riset, tim inovasi bisnis, dan kelompok penyusun kebijakan. Singkatnya, kerangka ketiga karya Muhammad Haitan Rahman menawarkan cara pandang yang kuat dalam menghadapi topik kompleks dengan cara yang intelektual dan praktis. Ia menekankan pentingnya penyelidikan bertahap, dimulai dari eksplorasi luas, dilanjutkan dengan pendalaman melalui enrichment, hingga aplikasi konkret dalam tahap exploitation. Dalam dunia yang semakin menuntut inovasi yang cepat namun penuh pertimbangan, ketiga tampil sebagai metode yang mampu menyeimbangkan kedalaman dengan ketangkasan, membantu individu dan organisasi mengubah pengetahuan menjadi dampak nyata. Terima kasih telah mendengarkan podcast Inosi hari ini. Semoga Anda semakin memahami bagaimana ketiga framework dapat diterapkan untuk menggali, memperkaya, dan menerapkan pengetahuan secara strategis dan bermakna. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan podcast ini kepada siapapun yang ingin berpikir lebih dalam dan menciptakan solusi lebih cerdas. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai pelatihan, pendampingan, atau pengembangan sistem berbasis ketiga yang kami kembangkan, silakan hubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah mengeksplorasi, memperkaya, dan mengeksploitasi pengetahuan untuk masa depan yang lebih cerdas dan berdampak.